Halo smart people, gimana kabar kalian? Dengar-dengar di Merkurius gak ada gempa bumi ya? Ya iyalah, gempa Merkurius. Di sini saya akan merangkum sebuah film yang bergenre komedi, yaitu Big Stan, rilis pada tahun 2007. Film ini menceritakan pengusaha kaya raya yang hobi menipu para konsumen hingga dia dipenjara dan takut akan kerasnya penjara. Tanpa banyak kincong, simak videonya. Kisah berfokus terhadap pria bernama Stan Minton yang sedang memasarkan produknya dengan cara menipu. Stan menipu wanita tua itu dengan menakut-nakuti tentang pemerkosaan jika tidak membeli produknya. Tak lama kemudian datang 2 orang anggota polisi yang akan menangkapnya karena tersandung kasus penipuan. Stan dibawa ke tempat pengadilan untuk diadili kasusnya. Tampak santai di raut wajah Stan karena dia sudah berkali-kali menghadiri sidang dan dia selalu menang. Tapi kali ini Stan kalah dan dinyatakan bersalah. Stan kaget serta meneriaki sang hakim wanita, "Pelacur!" Hukuman Stan akan dilaksanakan besok jam 10. Stan menyalahkan kinerja pengacaranya karena tidak bisa membuatnya lolos. Namun Stan mempunyai ide untuk menyuap sang hakim. Pengacara Stan membantah kalau dia tidak akan menyuap hakimnya. Pengacara Stan mempunyai prinsip hidup bersih tanpa persuap-suapan. Stan akhirnya memecat pengacaranya dan mengganti pengacaranya yang bernama Popper. Dalam sidang kedua, Popper menunjukkan keahliannya dalam berbicara. Namun percuma, Stan tetap akan dipenjara dalam kurung waktu 3 tahun. Tapi Stan mendapat penundaan penahanan selama 6 bulan untuk menyelesaikan urusannya kepada klien yang pernah ditipunya. Seusai sidang, Stan protes terhadap Popper, "Mengapa kau tidak menyuap hakimnya agar aku bebas?" Popper menjawab, dia sudah menyuap hakimnya $100.000, tetapi sang hakim tidak bisa memperbaiki hukuman, hanya bisa memberi penundaan penahanan selama 6 bulan. Adegan berpindah di suatu restoran di mana istri Stan yang bernama Mindy sedang membahas kalau dia akan kesepian dan mengajak Stan untuk membuat bayi. Stan membantah kalau dia tidak ingin mempunyai bayi karena repotnya mempunyai bayi seperti tidak bisa liburan, memecahkan barang, menangis sepanjang waktu. Bisa dilihat karakter dari Stan itu egois, mementingkan diri sendiri dan banyak omong. Kalau ada orang kayak gini ya, bingung nih kepala. Sehabis ke restoran, Stan menuju bar di mana dia ingin bertanya langsung dengan salah satu orang yang pernah mendekam di penjara. Orang tersebut menceritakan tentang kerasnya hidup di penjara seperti pemerkosaan, pembulian, kekerasan seksual, dan orang kecil seperti Stan menjadi sasaran empuk para predator seksual di penjara. Mendengar itu, Stan langsung ketakutan. Keesokan paginya, Stan masih ketakutan dan terbayang-bayang dirinya diperkosa oleh laki-laki besar, membuat harinya tidak tenang. Namun Stan mempunyai istri yang sangat setia dan rada blow on. Dengan menyemangati Stan kalau namanya Stan pasti mempunyai jalan keluar. Mendengar itu, Stan langsung bersemangat dan mencari solusi dengan cara pergi ke tukang tato untuk melukis boolnya dengan gambar yang menjijikan. Malam harinya, Stan menyuruh istrinya menusukkan mainan pistol ke boolnya untuk simulasi. Memasrahkan diri itu adalah ide yang konyol, pikir Stan. Dan akhirnya Stan memutuskan belajar bela diri. Di hari latihannya, Stan tampak tidak semangat dikarenakan disandingkan dengan bocah-bocah. Karena sering membantah dan banyak protes, Stan dilawankan dengan salah satu murid sang master. Like this little guy? Karena tidak kuat dengan sifat Stan, sang master mengusir dan memukulinya. Dengan wajah babak belur, Stan tidak sengaja melihat kakek tua sedang menyalakan rokok. Anjir, itu rokok korek apa kompor gas itu? Si kakek berteriak, "Cuma itu teknik yang kau punya." Dan Stan membalas, "Lah, terus kau bisa lakukan lebih baik dari aku." Lalu sang kakek menunjukkan kemampuannya. Melihat itu, Stan takjub lalu menyuruh sang kakek menjadi gurunya. Stan memperkenalkan sang kakek kepada Mindy di rumahnya dan akan mengajari ilmu serta menginap di rumahnya.
Saat di meja makan, Master menceritakan bahwa ilmu yang akan diajarkannya bukan bela diri biasa, melainkan gabungan dari karate, kungfu, wing chun, krav maga, muay thai, dan masih banyak lagi. Kampret nih aki-aki, ilmunya banyak juga ya. Tapi wajahnya kayak nggak meyakinkan sih. Mindy merasa takut dengan sikap sang master, tapi Stan tidak peduli karena dia ingin menjadi kuat. Keesokan paginya, Stan tidur dengan sang istri, dibangunkan dan dikagetkan oleh sang master yang tiba-tiba berada di atas ranjangnya. Sang master mengajak Stan untuk berlatih di pagi hari. Oh, ganggu orang klon aja, kampret. Dengan sarapan campuran makanan menjijikan yang disarankan sang master sebelum melakukan pembelajaran karena akan berguna di kemudian hari. Pelatihan pun dimulai. Saat malam hari, Stan membangunkan Mindy dan mengaku bahwa ada orang besar yang mendobrak pintu ingin memperkosa Mindy. Mindy pun ketakutan serta menangis. Stan lalu berkata, "Kau takut diperkosa? Itulah bagaimana aku harus hidup selama 3 tahun di penjara karena ketakutan itu." Stan terpaksa menipu agar Mindy tahu akan ketakutan si Stan. Mendengar itu, Mindy marah lalu mengemasi pakaiannya dan juga mengatakan bahwa si Stan orang paling egois yang pernah dia temui. Jadi dari perdebatan Stan dan Mindy, hanya satu yang diinginkan Mindy, yaitu mempunyai bayi. Tetapi Stan selalu menolak bahwa mempunyai bayi akan sangat merepotkan. Jadi kalau Stan, dicerotkan di luar mungkin ya. Stan tidak peduli dengan kepergian Mindy, dia malah semangat untuk latihan karena tidak ada yang mengganggu. Medic. I don't have time to teach you this death. Time for one finger. Pick one. Mississippi 5. 6 bulan pun berlalu, Stan akan segera melaksanakan hukumannya. Sebelum itu, Stan, Master, dan Popper merayakan keberhasilan Stan dalam menguasai ilmu bela diri. Sang Master mengatakan bahwa Stan murid kedua terbaiknya. Lalu Stan kebingungan, siapa murid pertama? Master menjawab, kau tidak perlu tahu. Dia gunakan apa yang kuajarkan bukan untuk melindungi dirinya, tapi untuk kejahatan. Stan kembali ke pelatihan karatenya dulu untuk menjajal ilmunya, melawan master yang pernah bikin bonyok dia. Bisa dilihat kemampuan dan bertambah kuatnya Stan dalam ilmu persilat-silatan. Keesokan harinya, Stan siap menjalani hukumannya. Waktu di perjalanan ke tempat penjara, Stan dirayu bapak-bapak saat di dalam bus. Untung Stan sudah belajar bela diri. Jika belum kan bisa di